Sakramen Tobat. Allah menghendaki agar manusia memperoleh hidup yang kekal. Namun manusia jatuh ke dalam dosa. Jalan kepada keselamatan pun tertutup. Dosa merupakan perbuatan melawan cinta kasih Allah dan sesama yang dilakukan dengan sadar, sengaja, dan dalam keadaan bebas. Sekalipun Allah Maha Rahim atau Maha Mengampuni, gereja menyadari bahwa relasi manusia dengan Allah dan sesama yang sudah retak karena dosa perlu dipulihkan kembali dengan menerimakan sakramen tobat. Berbicara tentang tobat tidak bisa dilepaskan dari dosa. Berdosa dan bertobat merupakan dua hal yang saling berhubungan. Karena ada dosa, maka ada tobat. Hanya orang yang berdosa yang memerlukan sakramen tobat. Lantas, apa arti berdosa dan bertobat? Makna dosa dan tobat dalam Perjanjian Lama dapat kita temukan dalam Yosua 7 ayat 11 dan 1 Samuel 15 ayat 24. Berdasarkan teks tersebut, berdosa berarti melakukan pelanggaran terhadap larangan Allah dan tidak setia terhadap perintah-perintahnya. Dengan kata lain, berdosa menurut kitab suci Perjanjian Lama adalah berkaitan dengan hukum yang ditetapkan, yaitu melakukan apa yang dilarang Allah dan atau mengabaikan apa yang diperintahkannya. Dari pemahaman itu, bertobat berarti berbalik kepada Allah dengan melakukan apa yang diperintahkan olehnya dan menjauhi apa yang dilarang. Sementara itu, makna dosa dan tobat dalam Perjanjian Baru dapat kita temukan dalam Lukas 15, 11-31. Berdasarkan teks tersebut, berdosa berarti meninggalkan Allah untuk mencari dan menikmati kesenangan atau kebahagiaan semu, selera duniawi belaka, dan mengabaikan Allah dalam pemikiran, perkataan, dan perbuatan sehari-hari. Berdasarkan pemahaman itu, bertobat berarti menyadari, menyesali, meninggalkan dosa, lalu berbalik kepada Allah dengan mengakui kesalahan. Bertobat menghendaki adanya proses olah batin yang sepenuhnya, yang diwujudkan dengan tindakan nyata meninggalkan sikap hati, pikiran, dan perbuatan yang buruk, serta tidak mengulanginya lagi. Allah menciptakan manusia secitra dengannya. Kesecitraan manusia dengan Allah ada dalam akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Kemampuan istimewa itu diberikan kepada manusia bukan untuk disalahgunakan. Sayangnya, manusia kerap kali menyalahgunakan akal budinya, hati nuraninya, dan kebebasannya. Manusia jatuh ke dalam dosa, sebagaimana kita temukan dalam Kejadian 3 ayat 1-24. Dan akibat dari kejatuhan manusia ke dalam dosa sangat fatal bagi manusia. Akibat dosa adalah menghancurkan relasi manusia dengan Tuhan sebagai efek vertikal, merusak relasi manusia dengan sesamanya sebagai efek horizontal, mematikan fungsi akal budi dan hati nurani yang menjadi kodrat manusia, menjadikan manusia susah payah penuh penderitaan menjalani hidupnya, kematian kekal di dalam neraka, yaitu perpisahan yang abadi dengan Allah. Gereja Katolik membedakan dosa menjadi dosa berat dan dosa ringan. Dosa berat adalah dosa yang mempunyai materi berat sebagai objeknya, misalnya 10 perintah Allah, dan yang dilakukan dengan penuh kesadaran,
dan dengan persetujuan yang telah dipertimbangkan. Pemahaman ini dapat kita temukan dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 1857. Berdasarkan pemahaman itu, contoh-contoh dosa berat adalah membunuh, yaitu menghilangkan nyawa orang secara sadar sepenuhnya. Berzina, yaitu tindakan mengabaikan kasih setia Allah dalam relasi suami istri. Bersaksi dusta, yaitu bersaksi atau bersumpah palsu untuk menutupi kebenaran. Mencuri, yaitu dengan sengaja mengambil sesuatu yang bukan miliknya sendiri. Sombong, yaitu sikap memegahkan diri, bahkan menyamakan dirinya dengan Tuhan. Masih banyak lagi contoh dosa berat, dan pada umumnya tindakan melanggar 10 perintah Allah dapat digolongkan dosa berat jika dilakukan dengan penuh kesadaran dan persetujuan. Sementara itu, dosa ringan adalah dosa yang melanggar hukum moral dalam materi yang tidak berat, atau walaupun hukum moral itu dilanggar dalam materi yang berat, namun dilakukan tanpa pengetahuan penuh dan tanpa persetujuan penuh. Pemahaman ini dapat kita temukan dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 1862. Berdasarkan pemahaman ini, contoh dosa ringan adalah menghilangkan nyawa orang tanpa pengetahuan atau tanpa persetujuan penuh. Objeknya memang berat, tetapi dilakukan tanpa pengetahuan penuh dan tanpa persetujuan penuh. Contoh lain adalah lalai atau lupa, yaitu mengabaikan tanggung jawab secara tidak sengaja tanpa disadari. Misalnya terlambat, lupa mengembalikan buku, dan sebagainya. Contoh lain, berbohong dalam kadar tertentu, misalnya dilakukan demi kebaikan yang lebih besar. Berikutnya adalah malas, yaitu menunda melakukan pekerjaan sesuai dengan waktunya. Contoh lain, tamak atau rakus, yaitu mengambil sesuatu secara berlebihan untuk dirinya sendiri. Masih banyak lagi contoh-contoh dosa ringan, seperti mengejek teman, mengejek nama orang tua teman, dan sebagainya. Dosa ringan, kalau dilakukan berulang-ulang, akan menjadi dosa berat atau menimbulkan efek dosa berat, karena kelalaian kecil yang dilakukan secara berulang-ulang itu bisa dikatakan sebuah kesalahan yang disengaja dan disadari sepenuhnya. Dosa telah memutus hubungan manusia dengan Allah. Namun, Allah tidak menutup pintu tobat. Hubungan manusia dengan Allah yang putus akibat dosa bisa kembali pulih jika manusia datang kepada Allah dan bertobat. Allah itu Maha Rahim, sehingga Ia mau mengampuni dosa orang. Ada hal positif yang dirasakan jika orang bertobat. Manfaat bertobat adalah relasi dengan Allah dipulihkan kembali, hidup kembali dalam keadaan rahmat Allah, hubungan dengan sesama manusia diperbaiki kembali, hati dan pikiran tenang serta terhindar dari tekanan dosa, dapat menjalani hidup dengan baik, positif, dan optimistis, dan sebagainya. Allah adalah Maha Rahim, artinya Maha Mengampuni. Kemaharahiman Allah diwujudkan oleh Yesus Kristus yang datang ke dunia bukan untuk orang benar, melainkan bagi orang berdosa. Lantas, apa makna pertobatan berdasarkan kitab suci? Makna pertobatan berdasarkan kitab suci dapat kita temukan dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Teks ini mengisahkan
perumpamaan tentang anak yang hilang. Dari teks tersebut, kita dapat mengetahui bahwa dosa dan kesalahan yang dilakukan anak bungsu itu adalah menjual hartanya, meninggalkan rumah dan ayahnya, serta hidup bersenang-senang, berfoya-foya menurut selera jasmaninya belaka. Akibat dari perbuatannya adalah hubungannya dengan rumah dan ayahnya terputus. Lalu hidupnya menderita dan sengsara setelah uangnya yang tidak abadi itu habis. Yang dilakukan kemudian oleh anak bungsu itu adalah menyadari dan menyesali perbuatannya meninggalkan rumah ayahnya dan hidupnya yang sangat duniawi belaka itu, lalu berbalik ke rumah dan kepada ayahnya. Berdasarkan kisah tersebut, kita menemukan bahwa bertobat itu merupakan sebuah proses. Sedikitnya ada 4 tahap dalam pertobatan menurut kitab suci, yaitu mengakui dan menyadari semua dosa dan kesalahan yang sudah dilakukan, menyesali segala dosa dan kesalahan yang sudah disadari, berjanji untuk tidak melakukan lagi dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan, menyatakan diri bertobat dengan menerima sakramen tobat. Yesus tidak hanya mengampuni orang berdosa, Ia juga mengajarkan agar para pengikutnya mengampuni orang berdosa. Ajaran Yesus tersebut menjadi dasar atau alasan bagi gereja untuk memberikan sakramen tobat kepada umat. Pesan Yesus tersebut dapat kita temukan dalam Yohanes 20 ayat 23. Isinya, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Teks lain adalah Matius 6 ayat 14-15. Isinya, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi, jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Pesan ini disampaikan Yesus kepada murid-muridnya, yang juga kita kenal dengan rasul, bukan kepada semua orang dari segala kalangan. Kini, tugas dan peran para rasul dijalankan oleh imam dan uskup. Itulah sebabnya yang diberi kuasa untuk memberikan absolusi, yaitu pembebasan atau pelepasan dari dosa dalam sakramen tobat adalah imam dan uskup.